Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada di Desa Braja Sakti, Kecamatan Wejepara. Saya akan memberikan materi masih seputaran tentang PRT, izin industri rumah tangga terkait dengan produk-produk makan yang masih kita bahas terus bagaimana supaya mereka cepat UMKM naik kelas. Saya ditemani sama Mbak Denti dengan usahanya, Mbak Fitri. Makanan ringan. Ada cemilan dibuat dari kelanting tapi campurannya udang. Nanti kita terus tonton di video ini di Budiul Channel. Sekarang kita ngisi materi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sana dengar. Yang terlalu mepet, jangan terlalu mepet, nanti ada kamera yang nyorot. Karena ini akan nanti dipublikasikan ke seluruh Indonesia bahwa di Lampung Timur ini ada pelatihan UMKM. Nanti katanya kok ini nggak prokes seperti itu. Jadi yang kira-kira terlalu mepet agak jaga jarak. Tadi udah diperkenalkan, ini hampir rata-rata belum kenal saya semua kayaknya. Ya. Nama saya Budiul. Coba diterusin Daru, itu ada channel saya, terus naikin. Ya. Ini isinya kue-kue semua di dalam ini. Jadi teman-teman kalau misalnya buka YouTube dan ada yang merasa belum masuk dalam YouTube sini, cepat lapor. Kalau udah lapor, ya akan beresiko nanti dia akan banyak yang, Pak pesannya kayak mana Pak? Pak gimana ini Pak? Ada orang pada beli seperti itu. Banyak kasusnya seperti itu. Ada yang di Makassar sampai pesan, pengen beli, pengen buat, sampai seperti itu. Nah jadi saya selaku kepala dinas punya tanggung jawab itu mempromosikan apa yang Bapak Ibu punya. Masuk ini nggak usah bayar, gratis, pokoknya semua serba gratis. Tapi syaratnya di-share ke kawan-kawannya. Kayaknya suaranya lebih kuat di sana daripada di sini. Ya, jadi teman-teman semua, kalau misalnya buka, ya bukan kalau misalnya, mulai hari ini udah teman-teman udah bagian dari keluarga besar UMKM. Keluarga besar saya selaku tanggung jawab kepala dinas UMKM. Bagaimana membuat apa pertanyaan dari Mbak Risma, Pak siapa tadi? Yang isinya, Pak kalau kita udah punya PRT gimana lagi? Nah itu salah satu tanggung jawab saya untuk mempromosikan produk-produk yang Bapak Ibu punya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya setelah ini tim saya Mas Adil ini yang akan menyorot mbak-mbak. Nanti kalau misalnya nonton kira-kira ada wajahnya, ya bisa pesan, Pak tolong di zoom lagi sih wajah saya kira-kira. Alhamdulillah kita punya Bupati Pak Dawam Raharjo yang punya antusias merasa memiliki Bapak Ibu semua, merasa dekat dengan masyarakat yang sampai hari ini semua rencana, kalaupun memang ada aturan-aturan yang saya juga harus menggunakan aturan, nggak bisa sembarang juga. Di sini akan memberikan informasi tentang aturan-aturan PRT itu dengan dasar-dasar hukumnya. Saya nggak bisa asal ngomong aja, tapi sesuai dengan peraturan.
saya berharap Bapak Ibu semua yang hadir di sini benar-benar fokus, karena ini untuk kedepannya supaya cepat atau lambat Bapak Ibu akan sukses menjadi UMKM yang meningkat dari mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah jadi besar. Saya ambil contoh salah satunya yang kecil mikro terus jadi kecil, kecil jadi menengah. Pernah dengar yang namanya produk kopi kapal api nggak? Itu asal usulnya seperti Bapak Ibu sekalian, artinya hidupnya mereka juga sederhana, bagaimana prosesnya dengan manual-manual. Kemudian mereka tim dari kopi itu berusaha terus, kerja keras terus, informasiin kemana-mana, akhirnya pernah dengar yang sekarang ini jadi kopi cap kapal api itu udah sekarang udah besar, udah bukan UMKM yang kelas kayak kita lagi. Nah inilah saya bagaimana memotivasi teman-teman semua yang ada di masyarakat Lampung Timur ini. Salah satu usaha saya seperti ini. Nah Bapak Ibu mungkin nggak merasa, tapi kok saya tahu-tahu ada ya, kok sampai terkenal di sana, kok sampai ada yang nelpon saya seperti itu. Nah itu ada kejadian yang kisahnya kalau nonton pengrajin gazebo itu agak menarik. Ada orang di Makassar pesen, nelpon dia, Pak saya mau pesan, di Tangerang juga pesen, gimana? Rupanya orang Lampung Timur yang punya. Dari mana lihatnya? Kok bisa tahu saya ada punya gazebo ini? Bapak kan ada di YouTube, saya nonton YouTube Bapak, seperti itu. Nah artinya di channel seperti ini, Budiul Channel. Ya nanti kalau udah itu nonton jangan lupa subscribe, jangan lupa di like. Yang lebih penting lagi di-share ke kawan-kawan saudara-saudaranya. Iya. Nah ini apa tuntutan dari Pak Bupati bahwa kepala dinas juga harus berkreativitas. Jangan sampai hanya cuman seperti ini biasa tadi itu aja, tapi apa sih sebenarnya gitu. Nah usahanya keras untuk bagaimana UMKM kita di Lampung Timur ini bisa terkenal seperti itu. Salah satunya usaha yang pertama kita itu PRT. Ini sekilas info tentang Budiul Channel, jangan lupa penulisannya seperti itu. Mas Andrew, kita coba mulai dari pertama. Nah ini nama saya lulusan dari UGM, saya dari Fakultas Sosial Politik, jurusan pemerintahan. Di sana di UGM saya menimba ilmu luar biasa tentang pilkada, paham bener saya, apalagi cuma UMKM, lebih paham lagi. Kemudian S2-nya juga sama, saya ngambil politik lokal di pemerintahan Visipol Universitas Lampung. Terus saya jadi kepala dinas dari 2017 itu di UMKM, tanggal 5 Januari 2017. Waktu itu Ibu Bupati, Ibu Husnuni Halim yang menugaskan saya untuk jadi koperasi dan UMKM dan tenaga kerja. Jadi adapun persoalan apa-apa juga kaitannya dengan tenaga kerja bisa diskusi sama saya, bisa nanya sama saya. Karena itu ada dua kementerian, Kementerian Koperasi dan Kementerian Tenaga Kerja. Misalnya Pak, saudara saya ini nganggur, tapi salah satu syaratnya pengen buat kartu kuning, itu tetap dari dulu gratis. Silahkan, itu harus datang karena dia harus dicetak dan dari situ juga nggak bisa terima tahu-tahu duduk di rumah main WA nyampe, nggak bisa. Agak beda ini memang harus datang, kemudian nanti ada wawancara, kemudian dapat. Nggak nyampe 10 menit, 7 menit selesai. Tim saya khusus kartu kuning juga handal-handal semua. Teman-teman, saya masuk ke persoalan definisi dan kriteria UMKM. UMKM kepanjangan dari usaha mikro, kecil, menengah. UMKM ini adalah menurut undang-undang, baik itu dari undang-undang UKM sendiri, nomor 20 tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik orang perorangan. Artinya bukan kelompok kayak saya sama beberapa orang ini, yuk kita diriin usaha, itu bukan, tapi milik punya kayak mbak-mbak yang ada di sini. Saya yakin tadi ada Mbak Risma, ada Mbak Desi, itu usaha-usahanya seperti ini. Nah,
di mana pembinaan kabupaten ini usaha mikro atau kecil atau menengah. Ada perbedaan-perbedaan dari usaha kecil, usaha mikro, kecil, menengah itu perbedaannya banyak. Kalau misalnya ditanya, kita masuk dalam golongan apa Pak? Kita masuk dalam golongan mikro. Mikro itu apa Pak? Mikro itu adalah itu tadi tetap milik usaha produktif, milik orang perorangan seperti saya bilang tadi, punya Mbak Desi, Mbak Risma dan teman-teman yang lain. Itu salah satu cirinya, kriterianya itu tenaga kerjaannya itu hanya terbatas 2 sampai 3 4 orang paling banyak. Ya kan? Saya yakin Mbak Risma mana, Mbak Desi mana, nggak bisa terus manggilin orang tolong bantu saya nanti saya gaji ada 10 20, enggak. Karena kriterianya mikro itu seperti itu. Orang perorangan itu seperti itu. Ada di dalam Badan Pusat Statistik bahwa usaha mikro adalah ketenaga kerjaannya hanya sebatas 2 sampai 3 4 orang. Setelahnya itu masuk di usaha kecil. Kriteria untuk usaha mikro itu modal di luar dari tanah dan bangunan itu paling banyak 50 juta dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, kemudian Undang-Undang baru Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu bunyinya bahwa paling banyak itu 1 miliar, paling banyak kriterianya salah satunya. Kemudian teman-teman sekalian, usaha mikro dibina kurang besar ya. Usaha mikro dibina, diberdayakan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu yang bina kita. Kemudian modal sampai dengan paling banyak 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha. Tenaga kerja paling banyak 10 orang, omset tahunan maksimal 2 miliar. Ini undang-undang baru. Undang-undang baru di nomor 11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian turunannya PP nomor 7 tahun 2021. Nah, ini nggak ada masalah. Kenapa Pak paling banyak 1 miliar kok saya aja 10 juta aja belum nyampe Pak misalnya. Nggak ada masalah, tapi kan paling banyak dia, paling banyak 1 miliar gitu. Terus Pak kalau misalnya kita bisa paling banyak 1 miliar berarti kita nggak harus yang itu aja dong, bisa yang lebih. Ya bisa, tapi nanti kriterianya udah beda lagi. Dan dia masuk di kelas pembinaannya masuk di wilayah provinsi. Teman-teman jangan sampai juga nggak ngerti dalam artian begini, usaha-usaha tapi nggak tahu dasar hukumnya, terus nggak ngerti sebenarnya. Tapi ya justru hari ini luar biasa, kita kan gratis semua kan ini, malah nanti dapat uang saku nggak salah ya. Saya dapat bocoran sama staf-staf saya, Pak itu di orang tuh tidurnya enak itu Pak, katanya. Terus dikasih makan juga, kemudian dikasih penginapan, pokoknya enak Pak. Cuma nggak tahu suaminya ikut apa enggak. Lakinya ngomong. Iya, jadi saya juga sedikit merhatiin teman-teman UMKM itu, kalau yang istrinya bawa-bawa gini, suaminya itu lagi gendong suaminya. Saya nggak ngelirik makanannya, saya ngelirik ini. Wih, susah juga ya. Ya nggak, tapi artinya inilah sebuah usaha, artinya perjuangan. Tapi jangan salah, saya di situ di balik situ juga agak sedikit terenyuh juga, luar biasa ini, keras juga perjuangan ini, prihatin juga ini. Nah tapi doa saya juga mudah-mudahan nanti sukses ini. Iya dong, saya punya tanggung jawab doain Bapak Ibu yang hadir di sini semua. Kemudian ini sebuah perbedaan usaha mikro dengan usaha kecil. Kalau usaha kecil adalah dibina, diberdayakan oleh pemerintah provinsi. Ya, kemudian teman-teman mungkin saya coba kasih contoh ini. Usaha mikro ini salah satunya Pak, kalau sampai gede 1 miliar ini kayak mana Pak? Apa iya Pak gitu. Kalau misalnya teman-teman melihat misalnya itu Indomaret itu kelas itu usaha bersama, bukan usaha mikro. Itu bersama, bukan perorangan itu, ya. Itu kan udah CP dia. Nah, usaha mikro ini kalau teman-teman melihat di lingkungan atau di jalan mana arah mau pulang atau gimana, itu ada seperti Indomaret atau Alfamart, tapi dia nggak punya nama yang seperti Indomaret atau Alfamart.
Misalnya kayak punya tetangga, namanya siapa, Pak Budiul misalnya, nah dia punya usaha, iya bisa jadi dia kurang lebih modalnya seperti itu, kelontongan ya, tapi dia besar. Artinya beda sama Bapak Ibu yang punya di sini, yang punya usaha kue-kue, tapi dia lengkap di situ. Nah ini bagian dari, Pak modalnya sampai 1 miliar kurang atau 1 miliar nggak nyampe. Yaitu saya ambil contoh seperti itu. Kalau misalnya cara beda-bedain seperti itu. Tapi saya banyak mengajak di sini membahas tentang bagaimana teman-teman tahu bahwa hanya ruang lingkup kabupaten, Pak Bupati sama saya membina teman-teman semua. Kalau udah bicara yang provinsi, ya cukup tahu aja sekilas, tapi nggak mendalami benar. Yang di sini dibina dan diberdayakan oleh provinsi, modal lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memperkerjakan lebih dari 10 hingga 49 tenaga kerja. Omset tahunan 2 miliar sampai 15 miliar dalam 1 tahun. Saya ngomong gini ada yang geleng-geleng miliar, Pak. Kemudian usaha menengah berskala nasional. Nah ini udah kelas-kelas Jakarta, kelas-kelas pusat ya. Modal lebih dari miliar sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tenaga kerja paling sedikit itu 50 sampai dengan 150 karyawan, 15 sampai 50 miliar itu omsetnya. Itu nanti kita mimpi aja dulu di malam, mimpi seperti itu. Tapi sekarang ini bagaimana usaha teman-teman bisa masuk pasaran. Terus legalitas usaha bagi usaha mikro. Kembali lagi bahwa saya banyak fokus bicara tentang mikro. Teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan yang sekarang, pertanyaan saya dari semua ini pasti hanya cuma berapa orang yang udah punya PRT. Betul? Coba yang sudah punya PRT, Mbak Risma sama yang ini yang kemarin juga nih ya. Coba paling tinggi. Mbak Risma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 7 orang ini yang ikut kemarin. Nah selebihnya belum dapat. Nah yang belum dapat ini ikuti materi saya, kemudian setelah ini diurus. Setelah diurus nanti diproses secepatnya mungkin. Nggak usah mikirin uang Pak, nanti bener-bener gratis atau itu Pak, atau cuman kemarin aja seperti itu, nggak ada masalah. Pokoknya kalau gratis sekali, seterusnya gratis. Teman-teman, dalam legalitas usaha bagi usaha mikro ini salah satu syaratnya ada nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini nggak usah sulit-sulit, punya Android. Buka Android, di Chrome, buka di Chrome, kemudian tulis OSS, kemudian keluar dari OSS, begitu keluar, diketik OSS, keluar, nanti di situ daftar mengisi, ada mengisi cara pengisian. Di situ ada nama, kemudian usaha, kemudian email, kemudian nomor NIK. Nah begitu udah diisi-isi, jangan lupa emailnya itu email pribadi, jangan email teman, nanti passwordnya lupa, akan bermasalah di NIB ini. Kemudian setelah itu diklik milih jenis usahanya. Setelah itu ada proses tahapan-tahapannya ya, nanti bisa sama saya juga bisa, saya tahu persis itu bagaimana cara buatin NIB. Kemudian karena kalau setelah semua diisi nanti keluar dapat izin usaha mikro kecil. Saya ada di mobil, lupa saya nggak bawa. Saya sengaja bawa itu supaya teman-teman kok nggak sama, kok bagaimana misalnya dia kok belum dapat seperti ini, kok saya coba nggak ketemu gitu ya. Nah saya punya pendamping, teman-teman pendamping, insya Allah Mas Daru bisa ya itu dapetin, nanti bisa didampingin Mas Daru juga sama teman saya, ada beberapa penyuluh koperasi juga pinter sekali dapetin persyaratan nomor induk. Untuk sebelum dapat sertifikat produk pangan industri rumah tangga SPRT itu teman-teman harus punya itu dulu, nomor induk berusaha NIB, izin usaha mikro kecil itu, dan itu nggak sulit, ada di Android teman-teman semua. Kalau nggak bisa nanti dibimbing. Setelah dapat itu baru sertifikat produk industri rumah tangga khusus bagi usaha mikro produksi makanan sebagai izin edar ya. Nanti contohnya ada saya bawa. Terus
Kemudian semua kegiatan PRT yang terkait dengan usaha untuk edar ini, izin edar ini, dasar hukum legalitas usaha bagi usaha. Satu, peraturan Kementerian Koperasi nomor 2 tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro dan kecil. Ini tadi. Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Inilah dasarnya teman-teman untuk bisa mendapatkan PRT itu tadi. Artinya pemerintah benar-benar punya payung hukumnya untuk supaya melegalkan semua aktivitas Bapak Ibu. Terus Pasal 5 Bab 2 Peraturan Kementerian Koperasi UMKM nomor 2 tahun 2019. Setelah pelaku usaha memperoleh NIB lewat lembaga OSS yang saya bilang tadi, secara bersamaan menerbitkan izin usaha mikro kecil. Nah itu nanti dapat langsung. Tapi tetap ngisi-ngisi semua dulu tahapan-tahapan itu. Izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan izin komersial atau operasional. Nah, ini dengan maksud Bapak Ibu juga nanti kalau sudah punya itu, kemudian PRT ngejualnya itu bebas. Dalam artian bebas, nggak perlu khawatir, ini nanti ada masalah nggak, kemudian akan ditanyain orang nggak, dikomplain orang nggak. Kenapa? Kalau udah punya PRT itu kan ada tanggung jawab dari pihak kesehatan. Dari pihak kesehatan akan mensurvei teman-teman, kemudian akan mengecek, dan tidak lupa teman-teman akan mendapatkan penyuluhan namanya ketahanan pangan dari pihak kesehatan. Seperti itu. Nah itu tahapannya nanti bisa terus. Kemudahan perizinan usaha dalam PP nomor 7 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi undang-undang yang nomor 11 tahun 2020 itu Undang-Undang Cipta Kerja. Makasih ya. Ini NIB. Apa yang di dalam sebelumnya tadi disebutkan, kan di situ ada bunyinya UMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh pelaku untuk melakukan kegiatan. Cara bersamaan menerbitkan izin. Setelah knowledge dari INB, kemudian lembaga OSS dibuka tadi itu, secara bersamaan nanti nggak lama keluar ini. Tuh. Tapi itu tadi tahapan-tahapannya setelah ngisi, kemudian keluar ini, di print, kemudian keluar ini lagi. Izin. Nah, setelah ini, setelah dua ini salah satu syarat yang bagaimana teman-teman harus punya PRT itu tadi. Nah, pada saat teman-teman untuk bisa mendapatkan PRT, ya jangan lupa ngisi apa yang ada di dalam OSS, apa yang ada di dalam aturan-aturan yang disebutkan di untuk ngisi dapetin INB ini tadi. Itu nggak sulit sebenarnya. Isinya nama, kemudian usaha, terus kemudian usahanya jenis apa, terus ya Bapak Ibu ketik kira-kira seperti itu. Nah ini contohnya, ini teman-teman akan dapatkan dua seperti ini. Terus ini Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian ini Undang-Undang Cipta Kerja. Saya pikir teman-teman agak lumayan serius pada saat saya sudah memberikan penjelasan tentang undang-undang. Kayaknya saya khawatir nanti malah. Yang penting tahu bahwa dasar hukumnya Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada pasal 91 yang bunyinya memudahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk membuat izin-izin dengan tidak membayar. Terus sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Teman-teman kalau sudah dapat sertifikat itu asalnya yang memang dari Pak Bupati, tapi melalui dinas seperti kayak saya, tapi dinas yang mengeluarkan ini bukan dinas saya, tapi dinas perizinan. Merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar
keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Berfungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, pelaku UMKM dapat mengedarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas seperti toko-toko modern. Nah, saya nggak tahu Mbak Risma tadi itu udah sampai ke Metro itu udah dapat PRT sebelumnya atau belum? Hah? Kok ketawa? Orang serius nih nanyanya. Hah? Salah. Siapa? Mbak Eka. Apa salah sebut namanya? Bukan, tadi itu kan ada yang dia Pak, saya udah ada yang ke PB, ada yang udah ke Namanya Eka. Oh, namanya Eka. Oh, Fitri, iya, Mbak Fitri. Nah, saya nggak tahu itu udah posisi udah dapet PRT atau belum. Oh, nitip-nitip aja. Nah, teman-teman nanti kalau udah punya PRT, itu nitip-nitipnya percaya diri. Karena udah disurvei sama orang kesehatan. Karena udah dicek ke laboratorium mereka, bener apa enggaknya, sehat apa enggaknya, seperti itu. Nah, itu tadi artinya ini kan linknya Mbak Fitri tadi bisa sampai ke Metro seperti itu, dan teman-teman yang lain juga nanti akan ada usaha seperti itu. Saya udah yakin dong, udah PRT kok. Sekarang mau komplain kayak mana, di situ ada nomornya kan gitu, terdaftar bahwa ini sehat, bahwa ini benar, seperti itu. Itu Mbak Fitri itu yakin-yakin aja deh lah, titip-titipin aja lah. Siapa tahu rezeki kan gitu. Kemudian